John Ward adalah orang yang aneh dan tak kenal takut, meneror Mediterania dengan ketidakbermoralan total. Tidak heran, bajak laut Inggris ini menjadi inspirasi bagi Kapten Jack Sparrow dalam film Pirates of the Caribbean. Giles Milton menceritakan kisah tentang penjahat paling terkenal yang mungkin belum pernah Anda dengar. Hari itu, Meriam menembakkan peluru ke lambung kapal, melepaskan serpihan-serpihan mematikan ke udara. Kebakaran terjadi di bawah dek utama dan awak kapal berusaha memadamkan api. Pertempuran laut itu mengerikan sekaligus berbahaya, namun seorang penyerang tunggal terlihat memimpin dari depan. Kapten John Ward mendesak anak buahnya maju saat mereka mencoba bergulat dan menaiki kapal. Reniera e Soderina adalah kapal karak Venesia yang besar yang syarat dengan sutra, nila, dan barang dagangan mewah lainnya. Jika Ward berhasil menangkapnya, dia akan menjadi sangat kaya raya, puncak kejayaan karir bajak laut yang gemilang. Namun, karir itu dimulai dengan sangat sedikit harapan. Tidak ada teman atau orang sezaman Ward yang menganggapnya sangat berbakat, dan tidak ada yang meramalkan bahwa dia akan menjadi bajak laut terkaya dan paling aneh di zamannya. Meskipun mereka berkuasa sebelum zaman keemasan pembajakan yang secara umum dikatakan dimulai pada tahun 1650, baik Elizabeth I maupun James VI dan sayang diburu oleh para bajak laut, Sir Francis Drake, Sir John Hawkins, dan Sir Richard Grenville bersama dengan banyak orang lainnya akan meraup untung besar di lautan lepas yang tidak memiliki hukum. Namun, John Ward yang kurang dikenal yang memiliki karir yang paling mengejutkan. Lahir dari keluarga miskin sekitar tahun 1553, masa kecilnya dihabiskan untuk memancing di perairan pasang surut di daerah asalnya, Kent. Seorang pemboros yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mabuk, ia akan duduk dengan sedih, berbicara dengan keras kepala, dan mengeluh tentang nasib baik orang lain. Tanda pertama tentang bakat masa depannya muncul saat kekalahan armada Spanyol. Ward adalah salah satu dari banyak pelaut yang beralih ke privateering, bentuk pembajakan yang semi-legal di mana Elizabeth I mengeluarkan izin kepada siapa saja yang ingin menarah kapal milik orang Spanyol yang dibenci. Kesepakatannya sederhana. Kerajaan menerima 5% dari hasil rampasan dan agen Laksamana Agung mengambil 10%. Sisanya dibagi antara pemilik kapal dan awak kapal. Tidak diketahui apakah Ward berhasil sebagai bajak laut karena tahun-tahun pembentukan karirnya telah hilang dari sejarah. Namun, yang pasti selama masa inilah ia mempelajari trik-trik bajak lautnya. Kehidupan pelaut Ward mengalami pukulan pada musim tahun 1604 ketika Perang Inggris-Spanyol berakhir. James VI dan pertama, penerus Elizabeth I, melarang semua ekspedisi perompak dan Ward kehilangan pekerjaannya. Menurut seorang kenalan, Andrew Barker, ia meratapi nasib buruknya. Di mana hari-hari yang telah berlalu ketika kita semua bisa bernyanyi, bersumpah, minum, menggauli pelacur, dan membunuh orang sebebas pembuat kue membunuh lalat. Ward merindukan masa lalu, ketika seluruh lautan adalah kekaisaran kita, tempat kita merampok sesuka hati. Ketika Ward sedang menginap di Portsmouth, ketika ia mendengar desas-desus yang akan mengubah hidupnya. Sebuah kapal dagang kecil berlabuh di pelabuhan dan di dalamnya terdapat barang-barang milik seorang pedagang Katolik yang akan pindah dari Inggris ke Prancis. Ward membujuk 30 rekan pelautnya untuk menyita kapal dan harta bendanya. Kelompok kecilnya menyerang kapal itu malam itu juga, mengalahkan kedua penjaga dan memborgol mereka. Mereka kemudian berlayar ke Selat Inggris. Ward sebenarnya bukan bajak laut murni, dia privateering. Perbedaan antara bajak laut dan privateering itu halus tetapi penting. Bajak laut adalah perampok yang melanggar hukum, yang memangsa kapal dengan tujuan mencuri kapal dan muatannya. Seorang privateering bertindak berdasarkan suatu komisi yang dikenal sebagai surat izin.
Komisi Semi Hukum ini memberi wewenang kepada privateer untuk menyerang kapal musuh dengan pemahaman bahwa hasil rampasan akan dibagi antara pemerintah, pemilik kapal, kapten, dan awak kapal. Perompak mencapai puncaknya setelah armada Spanyol ketika banyak kapten laut Inggris yang termasyhur beralih ke perompak. Sir Francis Drake adalah yang paling terkenal, tetapi yang lainnya juga tidak kalah sukses. Ketika Ward pergi untuk memeriksa harta karunnya yang diperoleh secara tidak sah, ia mendapat kejutan yang tidak mengenakan. Pemilik kapal yang beragama Katolik itu telah mengetahui rencana mereka dan memindahkan semua harta miliknya ke darat. Ward telah mencuri sebuah kapal tanpa barang berharga apapun. Di lepas pantai Kepulauan Scilly, anak buahnya melihat sebuah kapal dagang Prancis. Ward menyapanya, memberi tanda persahabatan, dan menghabiskan berjam-jam dalam perbincangan yang sopan dengan sang kapten. Namun, ia akhirnya menunjukkan sifat aslinya, meneriakkan seruan perangnya yang membajak untuk pertama kalinya. Dalam hitungan detik, anak buahnya mencengkeram kapal dan menaikinya, menangkap kapal beserta awaknya. Ward telah meraih keberhasilan pertamanya. Sebuah kapal besar membutuhkan banyak awak. Ward berlayar ke Cowsand di Cornwall dan meyakinkan sekelompok penyelundup dan nelayan untuk mendaftar dalam apa yang dijanjikannya sebagai pelayaran seumur hidup. Tujuan mereka adalah Mediterania, tempat yang terkenal memiliki banyak hasil tangkapan. Para pedagang, awak kapal dagang, dan galien semuanya menjadi sasaran Ward dan kelompoknya. Hadiah pertama mereka adalah seorang pedagang pesisir yang membawa barang dagangan. Hadiah kedua mereka adalah sebuah kapal pengangkut bertiang dua yang digunakan untuk mengangkut budak-budak kapal. Dengan membawa kapal-kapal ini, Ward menuju pelabuhan Algiers yang telah menjadi surga bagi para bajak laut selama beberapa dekade. Ia kurang beruntung. Hanya beberapa bulan sebelumnya, kota itu telah diserang oleh seorang perompak Inggris bernama Richard Gifford, dan gubernur kota itu jelas-jelas tidak menyukai orang Inggris. Ward malah berlayar ke pelabuhan Salé di pesisir Atlantik Maroko, lokasi lain yang sering dikunjungi para gelandangan. Para perompaknya telah menyerang kapal-kapal dagang selama bertahun-tahun dan menjadi begitu berani hingga mereka mulai menyerbu pantai-pantai Inggris dan Perancis, merebut seluruh desa dan menjualnya di pasar-pasar budak besar di Afrika Utara. Di Salé, Ward menemukan dirinya bersama orang-orang yang sepemikiran dengannya. Sejumlah perompak Inggris dan Belanda sudah tinggal di pelabuhan dan mereka setuju untuk bergabung dengan timnya. Ward menjual barang rampasannya, merapikan kapalnya, dan menuju Tunis, tempat ia berharap dapat membangun markasnya. Itu adalah pelayaran yang akan mengubah hidupnya. Tunis secara nominal diperintah oleh seorang pasha yang ditunjuk oleh Sultan Ottoman di Istanbul. Tetapi, pada saat Ward tiba pada tahun 1605, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan Uthman Bey, pemimpin tentara Janissary. Janissary adalah pasukan rumah tangga dan pengawal sultan yang ditempatkan di kota tersebut. Licik dan kejam, Uthman Bey telah menciptakan serikat pelaut yang kuat dan mereka memangsa pengiriman barang melintasi Mediterania. Uthman Bey mungkin berpikir ulang untuk menyambut kelompok penyelundup campuran dari Cornwall dan penjahat dari West Country ini. Tak bergigi, berjanggut tebal, dan mengenakan serangkaian pakaian beludru curian dan rompi sutra yang aneh, para perompak Ward tampak sangat berbeda dengan para Janissary berseragam mewah yang berpatroli di kota. Namun, Bey menyadari bahwa Ward adalah bajak laut yang terampil dan mengizinkannya menggunakan Tunis sebagai pusat operasinya, asalkan ia mendapat bagian dari jarahannya. Ward mulai menangkap sejumlah kapal yang menakjubkan, termasuk kapal dagang Inggris bernama John Baptist yang syarat dengan damask mewah. Ward mengganti namanya menjadi Little John yang diambil dari nama pahlawan rakyat Inggris. Kapal lain yang berhasil ditangkap diganti namanya menjadi Gift yang menunjukkan bahwa Ward, meskipun dilaporkan murung, memiliki selera humor. Banyak kapal lain yang disita pada awal musim semi tahun pertama di Tunis.
Salah satu yang terbesar adalah rubin seberat 300 ton yang syarat dengan lada, nila, dan barang-barang mewah yang dibeli di Alexandria dan ditujukan untuk Venesia. Yang juga disita adalah Elizabeth, Charity, dan Pearl bersama dengan Trojan dari London. Awak kapal Inggrisnya dijadikan budak karena melepaskan satu tembakan untuk membela diri. Ward begitu dekat dengan Uthman Dey sehingga ia diberi sebidang tanah yang luas di Tunis. Ia kemudian mulai membangun sendiri sebuah rumah besar dengan skala dan kemewahan yang tidak mungkin terpikirkan di negara asalnya, Inggris. Seorang rekan senegaranya yang mengunjungi tempat itu menggambarkannya sebagai rumah yang sangat megah, jauh lebih cocok untuk seorang perangai daripada bajak laut. Rumah itu dipenuhi dengan kemewahan, istana yang indah yang diperindah dengan marmer dan batu pualam. Adapun Ward sendiri, ia mulai memainkan peran sebagai penguasa timur yang sombong, hidup dalam kerajaan yang sangat megah dan megah. Ia juga tampak seperti itu. Pakaiannya aneh dan mahal, makanannya mewah, dan para pengikutnya dengan serius menaati dan mematuhi keinginannya. Sama seperti bangsawan terbesar, ia memiliki 2 juru masak yang mendandani dan menyiapkan makanannya, dan pencicipnya sebelum ia makan. Pada bulan April 1607, Ward berlayar di sepanjang pantai Turki ketika ia melihat sebuah kapal dagang besar di Cakrawala. Saat ia berlayar mengejar, garis samar kapal itu perlahan mulai terlihat. Baik ia maupun awak kapalnya tidak dapat mempercayai mata mereka. Reniera Esoderina adalah kapal argosi besar seberat 14 atau 1.500 ton, sebuah kapal raksasa yang sesungguhnya. Dan ia berlayar dari Aleppo dengan muatan sutra, nila, dan katun. Kapal itu syarat muatan sehingga tidak dapat bermanuver dalam angin sepoi-sepoi, sehingga menjadi sasaran empuk bagi kapal-kapal Ward yang lebih lincah. Ward meneriakan teriakan perangnya, dan senjata-senjata itu mulai menembakkan peluru meriam langsung ke lambung kapal. Peluru-peluru itu menembus kayu-kayu kapal sebanyak 5 kali, membakar tumpukan jerami di dalamnya. Reniera Esoderina membalas tembakan, tetapi tidak berhasil mengenai sasaran. Setelah 3 jam pemboman hebat, anak buah Ward bersiap untuk naik ke kapal. Saat mereka melakukannya, Kapten Reniera Esoderina menawarkan pilihan kepada awaknya untuk melawan atau menyerah. Ketika mereka bersumpah untuk melawan, ia membagikan senjata ringan dan mengerahkan sebagian besar anak buahnya di geladak belakang. Beberapa saat sebelum anak buah Ward mencengkeram kapal, penembaknya melepaskan 6 kali tembakan berantai yang mematikan. Tembakan itu merobek tali temali dan layar, tetapi juga merobek awak kapal. 2 orang tercabik-cabik hingga berkeping-keping, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka menjatuhkan senjata mereka karena panik. Tepat pada saat itu, Ward sendiri melompat ke atas kapal. Dalam konflik yang mematikan itu, dia bersikap begitu berani, kata salah seorang anak buahnya kemudian, seolah-olah dia memiliki keberanian untuk mengalahkan kematian. Pertempuran itu berlangsung lama dan sengit, tetapi Ward bertekad untuk menang. Pada akhirnya, kapten kami mendapatkan sinar matahari. Dia menaiki kapal itu, menaklukkannya, merantai anak buahnya seperti budak. Segera setelah itu, dia berlayar kembali ke Tunis dengan penuh kemenangan. Penangkapan Reniera Esoderina merupakan puncak karir pembajakan Ward. Ia tidak akan pernah bisa menyamai kesuksesan ini. Setelah memperbaiki kapal di Tunis, ia menyewa awak kapal dan menemaninya dalam pelayaran pertamanya sebagai kapal bajak laut. Namun pelayaran perdananya itu juga menjadi pelayaran terakhirnya. Perubahan struktural yang dilakukan Ward pada dek meriam telah melemahkan kapal tersebut sehingga hancur dalam badai dan tenggelam dengan korban 350 orang. Ward sendiri kembali ke Tunis dengan salah satu kapal terkecil di armadanya. Berita tentang bencana tersebut merusak reputasi Ward dan ia menjadi sasaran kebencian banyak orang di Tunis, terutama mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai dalam bencana tersebut. Ward mendapati dirinya dalam kesulitan dan semakin bergantung pada perlindungan Uthman Dey. Sekitar tahun 1610,
Ia dan krunya mengambil keputusan penting untuk berubah menjadi orang Turki, masuk Islam, dan menetap secara permanen di Tunis. Ward sendiri mengubah namanya menjadi Yusuf Reis dan menikah untuk kedua kalinya, meskipun ia masih memiliki seorang istri di Inggris. Legenda Ward berkembang bahkan di masa hidupnya sendiri, dan ia menjadi subjek drama, pamflet, balada, dan buku yang pada gilirannya menjelek-jelekan dan meromantisasi eksploitasi dirinya sebagai seorang pelaut. Salah satu yang paling terkenal adalah Kapten Ward dan Pelangi, di mana raja mengirim sebuah kapal namanya Pelangi Kerajaan yang dinamai bajak laut yang durhaka. Tentu saja, Ward menang. Rima yang diakhiri dengan baris, "Katakan pada Raja Inggris, katakan ini dariku, jika dia memerintah sebagai raja di seluruh negeri, aku akan memerintah sebagai raja di laut." Kata-kata ini menjadi batu nisan yang tepat bagi orang yang, hingga saat ini, mungkin merupakan bajak laut paling terkenal di Inggris. Selama sebagian besar hidupnya yang penuh masalah, Kapten John Ward memang merupakan raja laut. Para pelaut Barbari mencapai puncak kejayaannya pada awal tahun 600-an. Mereka adalah navigator yang hebat dan berlayar dalam jarak yang sangat jauh dalam pencarian harta rampasan. Banyak dari sekitar 1 juta setidaknya korban mereka dijual dalam pelelangan budak besar-besaran di Afrika Utara. Hanya sedikit yang pernah kembali ke rumah untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Itulah kisah John Ward alias Jack Sparrow, sang bajak laut terkenal yang di masa tuanya memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Yusuf Reis. Wallahu a'lam bisyawab.